Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Sandran Saputra, NPM saya 1951040-99. Saya akan menjelaskan bagaimana sih kita bertahan, mempertahankan usaha kita pada saat pandemi sekarang. Ya, sebelum saya menjelaskan itu, yang kita lihat pandemi COVID-19 ini berawal dari Cina pada saat tahun baru 2019 lalu. Nah, disitulah awal mulanya adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini tidak akan berhenti atau dia akan hidup terus bersama kita. Nah, caranya yaitu ya kita harus jaga diri kita, jaga kesehatan agar tetap aman dari COVID-19. Nah, selebihnya bagaimana cara kita untuk mempertahankan usaha kita di saat pandemi ini? Yang pertama yaitu perbanyak mempergunakan media sosial agar kita juga tidak membuat perkumpulan atau kerumunan seperti yang ada di kafe-kafe sekarang. Nah, dengan adanya juga kita juga bisa jika kita ingin membuat orang ngumpul di usaha kita atau kita membuat usaha baru seperti kafe, tapi harus dengan protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah. Nah, tapi yang lebih efisiennya seperti yang teman-teman saya lakukan dan saya juga terjun langsung yaitu dengan cara menggunakan media sosial seperti e-komersial, Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram. Nah, itu juga dapat mempertahankan usaha yang kita punya. Ya, seperti kita membuat usaha makanan rumah UMKM, kita juga dapat menjualnya di media sosial. Soalnya media sosial ini sangat banyak manfaatnya. Uh, tidak terlalu tidak terlalu fisikal, dan kita juga dapat menjaga physical distancing seperti itu. Nah, bagaimana lagi sih caranya? Yaitu kita bisa membuat usaha kita di rumah, menjalankan usaha kita di rumah atau pekerjaan kita di rumah seperti work from home yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kita juga dapat yang terpenting adalah kita harus menjaga social distancing tersebut di masa pandemi ini. Itu yang terpenting. Nah, kita juga harus menjaga kesehatan kita yang seperti saya jelaskan pertama tadi. Nah, jadi bagaimana lagi? Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kita juga harus melihat keuangan kita. Keuangan kita ini ada berapa dan kita juga ini bertahan sampai kapan seperti itu. Kita harus juga bisa memikirkan ide-ide baru di masa pandemi ini. Banyak kok contohnya seperti ada salah satu dosen di Unila, dia membuat suatu peternakan lele dan di atasnya itu ada kangkung seperti itu. Dia membudayakan ikan lele dan kangkung. Jadi usaha dia itu sampai sekarang itu masih bertahan seperti itu. Nah, banyak lagi usaha-usaha yang kita dapat lakukan mudah, tidak harus kita banyak mengeluarkan modal. Apalagi jika kita sudah mempunyai perusahaan seperti sekarang punya perusahaan besar dan terbentur dengan COVID-19 ini, kita masih dapat mempertahankannya itu tadi dengan cara menjaga sosialisasi, ikuti peraturan pemerintah. Dan pemerintah pun akan memberikan solusi-solusi terbaik agar usaha kita tidak bangkrut seperti itu. Yang penting sabar agar kita tetap bisa maju. Soalnya setiap usaha yang kita lakukan pasti ada suatu permasalahan. Nah, disitulah tipikal pemimpin yang harus kita lakukan adalah yaitu kita harus bisa mental kita harus kuat dan kita harus benar-benar mencari suatu ide bisnis yang baru lagi. Seperti itu. Dan mungkin banyak juga bisnis-bisnis yang ya itu tadi yang seperti di sosial media banyak sekali. Ya itu yang penting kita cari tahu, rasa ingin tahu kita tinggi dan kita ingin mencoba, pasti kita akan bertahan di masa pandemi ini. Banyak juga perusahaan yang bangkrut dan juga banyak juga perusahaan yang masih bertahan di daerah pada saat pandemi ini, ya karena itu tadi mereka tetap terus berusaha mencari ide-ide baru karena pembisnis itu tidak stuck di situ saja. Mereka harus banyak berpikiran ide baru yang harus dikeluarkan seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya bagaimana caranya kita berusaha dan bertahan di masa pandemi ini. Jika ada lebih dan jika ada kurangnya saya mohon maaf, tapi menurut sudut pandang saya menurut sudut pandang saya
Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya teman-teman sekiranya teman-teman bisa mencari atau kita bisa mendiskusikan hal-hal yang baru agar kita dapat sama-sama maju seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.